Hai semua, jumpa lagi bersama aku Leni di channel Leni Somet. Kali ini aku mau share tar susu resep satu piring. Nah, ini kalian boleh jadikan sebagai ide usaha atau ide jualan. Buat kalian yang penasaran gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahannya, langsung aja kalian simak dan ikuti video ini hingga selesai. Nah, yang pertama kita buat isiannya dulu. Di sini ada 350 ml air. Nah, airnya ini kalian boleh ganti dengan susu cair tapi tidak perlu dimasak kembali ya, teman-teman. Kalau menggunakan air, kalian masak dengan menggunakan daun pandan hingga harum dan mendidih, kemudian matikan dan angkat. Nah, setelah ini airnya kita saring. Kemudian kita sisihkan airnya hingga uap panasnya hilang. Nah, untuk takaran airnya di sini ada 300 ml ya, teman-teman. Kemudian tuang 2 butir telur utuh ke dalam gelas ukur. Lalu tambahkan 3 butir kuning telur. Nah, untuk takaran telur ini sebanyak 200 ml. Kemudian kita aduk hingga telurnya tercampur merata. Nah, setelah itu tambahkan air pandan tadi sebanyak 200 ml. Ini kita aduk kembali. Nah, tambahkan juga 200 ml susu kental manis. Nah, untuk susu kental manisnya ini aku masukin dulu sebagian, kemudian diaduk, lalu dirasa kalau udah pas manisnya, hentikan penambahan kental manis. Tapi kalau masih kurang manis, kita tambahkan semua sampai 200 ml ya, teman-teman. Kemudian ini kita aduk kembali hingga tercampur merata. Kemudian supaya aroma isian dari tar susunya wangi, kalian bisa tambahkan setengah sendok teh vanila cair atau vanili bubuk. Lalu diaduk hingga tercampur merata. Nah, kalau sudah merata seperti ini teman-teman, kemudian isiannya ini kalian saring supaya flanya atau isiannya ini nanti hasilnya lembut dan juga halus. Kalau sudah, isian ini kita sisihkan dulu sebentar. Nah, untuk kulit tar susu di sini aku pakai 80 gram margarin, kemudian 1 sendok makan gula halus dan tambahkan 180 gram tepung terigu protein rendah atau serbaguna. Nah, penambahan terigu ini kalian boleh tambahkan secara bertahap sambil diuleni supaya terigunya tidak terlalu banyak sehingga menghasilkan kulit tar susu yang terlalu kering ya, teman-teman. Nah, ini kita uleni dengan menggunakan tangan. Nah, uleni ini jangan terlalu kuat ya, teman-teman. Ini harus kalian campur aja, pelan aja, perlahan. Kalau dirasa adonannya sudah tidak lengket di tangan, berarti kulit tar susunya ini sudah siap. Nah, seperti yang tadi aku bilang di awal, ini kita buatnya pakai piring ya, teman-teman. Nah, ini adonannya aku sisihkan sedikit, kemudian lebihnya ini aku cetak di dalam piring seperti ini. Kalian harus gunakan piring yang berbahan keramik yang anti panas supaya saat dipanggang nanti piringnya enggak retak ataupun pecah. Kemudian ini kita tekan-tekan sampai tipis, setipis yang kalian inginkan. Kemudian kalau ada kulit lebih seperti ini harus kalian potong. Nah, setelah dipotong, jika kalian merasa kulitnya ini masih tebal, ini kita tekan-tekan lagi sampai kulitnya tipis. Nah, setelah tipis seperti ini, kemudian kita sisihkan dulu sebentar dan ambil sebagian adonan untuk kita beri pembatas di bagian ujung piring. Nah, kemudian ini kita gilas memanjang atau kita pilih memanjang ya, teman-teman, untuk kita jadikan di bagian pembatas di tepi piringnya. Nah, setelah memanjang seperti ini, kemudian kalian tempelkan di bagian tepi piring. Nah, kalau kurang ini kita buat lagi satu untuk di bagian yang belum kita tempelkan.
Nah, sebenarnya ini sudah ya teman-teman. Cuma kalau tampilannya lebih cantik, kalian bisa jepit bagian tepinya dengan menggunakan penjepit nastar. Cuman kalau kalian tidak punya penjepit nastar, bisa pakai garpu dan kalian tekan-tekan di bagian tepinya. Nah, kalau pakai penjepit nastar, ini kita jepit dulu di bagian luar, baru selesai. Setelah itu, kita jepit yang bagian dalam. Nah, setelah kulit tar susu sudah selesai dibuat, kulitnya ini kita panggang terlebih dahulu, kurang lebih 30 menit lamanya, hingga hampir matang. Nah, ini kalian panggang dengan suhu yang paling rendah atau api kompor yang paling kecil, supaya kulitnya ini tidak bergelembung ke atas pada saat matang. Nah, setelah kurang lebih 30 menit dan kulitnya ini hampir matang, kemudian kita tuang dengan isian atau flanya. Setelah dituang, kemudian kita panggang kembali kira-kira 30 menit hingga flanya matang. Nah, lama memanggang untuk satu buah tar susu yang menggunakan piring, kalau kalian menggunakan oven seperti ini kurang lebih 1 jam. Tapi balik lagi disesuaikan dengan oven yang kalian pakai dan juga suhu ovennya. Setelah tar susu matang, kemudian angkat dan dinginkan. Nah, setelah tar susunya dingin, sekarang ini kita potong dulu. Nah, sini teman-teman aku mau nunjukin bagian dalam tar susunya seperti ini. Kulitnya tipis dan tar susunya lembut banget, manisnya juga pas dan aromanya wangi sekali. Ini resepnya kalian juga wajib coba ya, teman-teman. Bisa juga kalian jadikan ide usaha atau jualan. Oke, kalau gitu teman-teman, sekian video dari aku. Terima kasih buat kalian udah nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai bertemu kembali di video aku yang berikutnya.